Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar PPKN semuanya, bagaimana? Masih belajar dari rumah? Tetap semangat ya, sambil kita berdoa agar wabah corona ini bisa segera berakhir. Alhamdulillah, Pak Dedi kembali menemani kalian dalam belajar asyik PPKN. Para pembelajar tentu masih ingat, beberapa waktu yang lalu kita mendengar dan melihat di media massa bahwa ada oknum masyarakat yang menimbun masker. Padahal masker merupakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Alhasil, harga masker menjadi semakin tinggi. Namun di sisi yang lain, kita juga melihat ada kelompok masyarakat yang secara sukarela berupaya membantu memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Menurut kalian, apakah kedua jenis perbuatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apa saja perilaku kita dalam memutus penyebaran virus corona atau COVID-19 yang sesuai nilai-nilai Pancasila? Mari kita temukan jawabannya. Ini merupakan pertemuan kita yang keempat dalam bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, dengan materi pokok, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Indikator pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, sikap spiritual, yaitu menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, sikap sosial, yaitu berperilaku peduli sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, pengetahuan, yaitu menguraikan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, keterampilan, yaitu melakukan gagasan nilai teladan tokoh pendiri negara dalam kedudukan dan fungsinya pada perumusan Pancasila. Setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: yang pertama, menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, menjelaskan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan sila-sila dalam Pancasila. Yang keempat, menyebutkan butir-butir pengamalan Pancasila dalam tiap sila. Yang kelima, menentukan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam mencegah penularan COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu menentukan upaya-upaya untuk mempertahankan Pancasila. Para pembelajar, marilah kita pahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila merupakan sumber nilai. Artinya, dalam setiap sila terkandung nilai-nilai luhur yang dihayati dan diamalkan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai atau value berarti kualitas dari suatu barang atau hal yang dapat memberi manfaat, kegunaan, kebaikan, dan kesenangan. Misalnya, perhiasan bernilai karena membawa keindahan serta menghasilkan uang jika dijual. Selanjutnya, kebiasaan menjaga kebersihan bernilai karena bisa membuat seseorang sehat dan terhindar dari penularan COVID-19. Para pembelajar, marilah kita lihat jabaran nilai-nilai tersebut dalam setiap sila. Kita mulai dengan nilai sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Sila ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, manusia Indonesia meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dengan ketaatan, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sehingga nilai yang terkandung di dalam sila ini antara lain ketuhanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan menjalankan ibadah, dan toleransi. Selanjutnya nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sehingga
sehingga nilai yang terkandung di dalam sila ini antara lain kemanusiaan, kesamaan derajat, dan pengakuan kesetaraan hak dan kewajiban. Kita lanjutkan ke nilai sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tidak terpecah belah oleh apapun. Nilai yang terkandung di dalam sila ini antara lain persatuan dan kesatuan, rela berkorban untuk bangsa dan negara, cinta tanah air, dan kebangsaan. Nilai berikutnya adalah nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nilai yang terkandung di dalam sila ini antara lain kerakyatan, musyawarah mufakat, demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilai yang terkandung di dalam sila ini antara lain keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, dan gotong royong. Pembelajar, marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Artinya, sila-sila di dalamnya merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat dibagi-bagi atau diperas. Oleh karenanya, semua sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa sila-sila Pancasila memiliki hubungan secara hierarkis piramidal. Artinya, sila-silanya memiliki jenjang atau tingkatan. Sila yang berada di atasnya menjiwai sila-sila di bawahnya. Baliknya, sila-sila di bawahnya dijiwai sila-sila di atasnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambaran berikut ini. Susunan sila-sila Pancasila digambarkan dalam bentuk piramida. Sila pertama menjadi basis atau dasar bagi semua sila, dan pada urutan yang paling atas adalah sila kelima. Berdasarkan penjelasan di samping, maka bisa dijelaskan bahwa sila kelima dijiwai sila ke-1, 2, 3, dan 4. Sila keempat dijiwai sila ke-1, 2, 3, dan menjiwai sila kelima. Sila ketiga dijiwai sila ke-1, kedua, dan menjiwai sila keempat dan kelima. Sila kedua dijiwai sila ke-1 dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Dan sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Berikut adalah butir-butir pengamalan Pancasila dalam setiap sila. Para pembelajar, sesuai kondisi saat ini, yaitu tentang penyebaran virus corona di Indonesia, maka kita akan membahas perilaku apa yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam mencegah penularan COVID-19. Penyebaran virus corona atau COVID-19 berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Nilai-nilai Pancasila sebagai patokan bangsa Indonesia harus digunakan untuk memahami dan menyelesaikan tantangan bersama di atas. Semua pihak seyogianya bekerja bersama agar pandemi tersebut berakhir. Hal yang bisa dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai zat yang menentukan segala kejadian di sekitar. Hal ini dapat diwujudkan dengan memohon ampunan serta meminta agar COVID-19 segera disirnakan. Perilaku ini sesuai dengan nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya adalah memberikan keprihatinan kepada pasien dan keluarganya dengan cara tidak mengucilkannya dan memberikan semangat untuk sembuh.
Perhatian juga diberikan kepada petugas medis dan relawan lainnya. Bentuknya adalah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kalian tahu perilaku ini sesuai dengan nilai sila keberapa? Ya, tepat sekali. Nilai kemanusiaan yaitu berada pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal yang tidak kalah penting adalah harus ada persatuan pemerintah dan masyarakat untuk melawan COVID-19. Masyarakat dapat berperan sesuai dengan peran dan profesinya. Misalnya, pelajar membantu pemerintah dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta menyebarkannya kepada orang terdekat. Materi kita yang terakhir adalah upaya mempertahankan Pancasila. Pengalaman sejarah mencatat bahwa ada beberapa peristiwa yang berupaya menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Misalnya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 yang ingin mengganti dasar negara dengan ideologi komunis. Kita tentu tidak ingin peristiwa tersebut terulang kembali. Oleh karenanya diperlukan upaya mempertahankan Pancasila. Misalnya, yang pertama, pemerintah bersama masyarakat melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan konsekuen. Yang kedua, menolak paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, terutama melalui lingkungan pendidikan. Yang keempat, produk hukum harus dijiwai nilai-nilai Pancasila. Tentu kalian punya pendapat lain atau solusi lain cara mempertahankan Pancasila. Para pembelajar, apakah sudah paham dengan materi yang sudah kalian simak? Jika belum, silakan disimak kembali. Sebagai penguatan, marilah kita simpulkan hal-hal pokok berkaitan dengan informasi yang telah kalian terima. Kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran. Seperti biasa, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Begitu juga kepada website yang ada di belakang kita yang telah membuat tampilan video kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPKN Asyik.